Film dibuka dengan suasana proses pengolahan makanan di dapur oleh pengelola penjara. Makanan harus dimasak dengan kualitas terbaik, lantai 0 adalah tempat makanan disiapkan. Lalu latar beralih ke sel nomor 48. Dia adalah penghuni baru yang mengaku dengan sukarela menjadi tahanan di situ untuk mendapatkan gelar diploma terakreditasi. Ia berkenalan dengan rekan satu selnya bernama Terima Gazi. Ia menjelaskan cara kerja lubang penjara itu. Intinya adalah mereka akan makan makanan sisa dari atas selama 1 bulan di sel tersebut. Bulan berikutnya mereka akan dipindahkan acak ke sel lain. Tiba-tiba lampu merah mati. Lampu hijau menyala, dia masih bingung ternyata itu adalah tanda mimbar makanan akan datang. Goreng cukup syok melihat hamparan makanan yang menjijikan, berantakan dan tak layak karena makanan bekas penghuni di atas Terima Gazi dengan lahapnya tetap makan. Ia mengatakan tingkat 48 termasuk tingkat yang bagus karena masih tersedia banyak makanan. Goreng tidak nafsu makan, ia hanya mengambil 1 apel untuk disimpan. Waktu makan dibatasi dan mimbar segera turun ke bawah. Tiba-tiba suhu ruangan jadi panas, ternyata mereka tidak bisa menimbun makanan, kalau tidak penghuni akan terbakar. Goreng pun langsung membuang apelnya. Setiap malam mimbar yang sudah sampai ke lantai paling bawah akan naik lagi dengan kecepatan penuh. Terima Gazi juga sering semena-mena seperti meludah atau mengencingi makanan untuk tingkat bawah, karena ia tahu karena tingkat yang di atas selalu berbuat yang sama juga. Setiap penghuni diperbolehkan untuk membawa 1 benda bersama mereka. Goreng memilih membawa buku Don Quixote dan Terima Gazi membawa pisau asah. Kemudian Terima Gazi menceritakan alasan ia di situ, yaitu karena dirinya tak sengaja membunuh seseorang. Ia memilih dipenjara daripada dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Terima Gazi telah berbulan-bulan tinggal, ia paham betul bagaimana sistem di situ. Terima Gazi pernah tinggal di tingkat 132 di mana makanan tidak akan sampai di tingkat itu. Jadi dugaan Goreng benar. Terima Gazi dengan pisaunya pernah memakan rekannya sendiri untuk bertahan hidup. Singkat cerita, Miharu membebaskan Goreng membunuh Terima Gazi. Miharu merawat Goreng yang sekarat. Ia juga memotong daging Terima Gazi dan memberi makan Goreng sebelum ia melanjutkan perjalanannya. Karena sudah tak kuat, Goreng terpaksa memakan daging Terima Gazi yang sudah menjadi bangkai sampai bayangan Terima Gazi muncul di kepalanya. Bulan berikutnya Goreng bangun di lantai 33 dengan seorang wanita bernama Imoguiri bersama dengan anjingnya. Goreng baru ingat kalau Imoguiri adalah salah satu petugas administrasi yang mewawancarainya sebelum dirinya dikirim ke penjara. Imoguiri telah 25 tahun bekerja bagi pengelola. Ia berkata tujuan pencari itu untuk membentuk solidaritas, tapi ternyata setelah ia dengan sukarela masuk penjara untuk memperbaiki keadaan karena ia juga didiagnosa terkena kanker. Imoguiri baru menyadari kondisi yang mengerikan yang terjadi di penjara tersebut. Imoguiri mencoba untuk mencetak makanannya dan selalu mendorong agar tahanan di lantai bawah mengikutinya supaya makanan bisa cukup sampai tingkat dasar, tetapi mereka tidak peduli sampai Goreng mengancam untuk buang air di makanan. Singkat cerita, makanan yang disajikan di lantai 6 sangat melimpah dan segar. Namun Goreng seperti tak nafsu. Goreng terbuka pikirannya, ia ingin melakukan revolusi. Setelah mengira-ngira dengan akurat bahwa penjara terdapat 250 lantai, Goreng membuat rencana dengan mengecek Baharat untuk turun ke bawah menjatah makanan ke setiap lantai agar makanan sampai ke lantai paling dasar. Walaupun terdengar gila, Baharat tergugah. Akhirnya mereka berdua menyiapkan senjata, naik ke mimbar, dan turun ke setiap lantai-lantai 1 sampai 50. Mereka tak membagikan jatah karena dirasa lantai tersebut masih bisa makan setiap hari. Di salah satu lantai Baharat ketemu orang bijak yang ia kenal. Pria itu memberi saran jika tindakan mereka ingin didengar oleh pengelola yang ada di atas, mereka harus memberikan simbol. Sebuah hidangan yang lezat dan indah harus kembali ke 10 dengan utuh. Hidangan itu akan menjadi pesan bagi yang di atas. Goreng dan Baharat kemudian turun menyampaikan tujuan kepada tahanan dan menyerang. Mereka menolak bekerja sama. Mulai dari lantai 51 makan dibagikan sesuai porsinya. Mereka baru tahu mimbar tidak akan berhenti jika tidak ada yang hidup sampai mereka bertemu Miharu yang akan dibunuh. Goreng dan Baharat berniat menolong, mereka juga hampir mati bertarung. Sayangnya Miharu tak bisa diselamatkan dengan kondisi yang sangat parah. Mereka terus turun melewati lantai 250 mimbar, terus berjalan karena tidak ada manusia yang tersisa. Hingga mencapai lantai 333 mimbar berhenti. Goreng menyadari terdapat seorang anak kecil yang bersembunyi. Mungkinkah itu anaknya Miharu? Goreng langsung turun dari mimbar diikuti oleh Baharat yang ragu-ragu. Mimbar terus turun meninggalkan mereka. Gadis kecil itu kelaparan. Walaupun Baharat menolak, mereka akhirnya memberikan panacota kepada anak tersebut yang seharusnya mereka simpan sebagai pesan. Goreng pingsan dan bermimpi.
Baharat berkata bahwa gadis kecil itulah sebagai pesan. Sehari kemudian Goreng menemukan Baharat tewas karena kehabisan darah. Akhirnya Goreng membawa gadis kecil itu naik ke mimbar. Mereka turun ke dasar lubang. Bayangan Trimagazi lagi-lagi muncul dan berkata bahwa perjalanan Goreng telah usai. Biarkan gadis kecil itu naik sendiri sebagai pesan. Bersama Trimagazi Goreng turun dan menjauhi mimbar. Sedangkan gadis kecil di atas mimbar terbang naik menuju lantai 0. Dan film pun berakhir.